Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Di antara nama Allah ada yang disebut Al-Hafidh atau Al-Hafidh. Kedua-duanya dari kata hafidha yahfadhu, artinya adalah yang menjaga. Al-Hafidh dialah Tuhan yang Maha Penjaga. Al-Hafidh dia juga Tuhan yang menjaga. Dan dalam bahasa Arab setiap kali bertambah huruf bertambah makna. Al-Hafidh lebih dalam daripada makna Al-Hafidh. Dan dua nama ini adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Quran. Allah berfirman, "Inna rabbaka 'ala kulli syai'in hafizun." Sungguh Tuhanmu atas segala sesuatu Maha menjaga. Allah berfirman, "Wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafidh." Dan Tuhanmu lah atas segala sesuatu Maha menjaga. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya." Dan adapun orang-orang yang mengangkat dari selain Allah Tuhan-Tuhan, Allahu hafizun 'alaihim. Allah yang menjaga mereka semua. Menjaga amalan mereka, mengingatnya, menuliskannya, menetapkannya. Allah menjaga mereka dari segala sesuatu yang tidak mereka senangi di dunia ini. Penjagaan sifatnya umum, dari binatang buas, ya, dari musibah dan seterusnya. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Dan bukanlah engkau wahai Muhammad orang yang diwakilkan untuk bisa memberikan kepada mereka hidayah ataupun petunjuk, atau untuk menguasai mereka, memberi mereka keimanan. Kau hanyalah utusan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fallahu khairun hafidha." Maka Allah lah sebaik-baik Tuhan yang menjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah sebaik-baik Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, "Wa kunna lahum hafidin." Tatkala Allah menyebutkan rombongan nabi-nabinya, kata Allah, "Wa kunna lahum hafidin." Dan kami benar-benar menjaga semuanya mereka. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan peringatan ini, yaitu Quran. Wa inna lahu lahafidun. Kami juga akan menjaga Quran ini selama-lamanya, berkekalan, tak berubah. Di dalam ayat-ayat yang di atas disebutkan nama Allah Hafidh dan Hafidh. Apa maknanya? وهذان الاسمان العظيمان دالان على أن الله سبحانه موصوف بالحفظ وهذا الوصف يتناول أمرين. Kata Syekh Abdul Razak, dua nama yang agung ini, kedua-duanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memiliki sifat menjaga. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini terkandung padanya dua makna. Yang pertama, al-hifdhu bi'ilmihi jami'al ma'lumat. Allah menjaga dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga segala macam bentuk informasi, segala macam bentuk ilmu. Semuanya ilmu tersebut terjaga, tak akan pernah hilang. Fala yaghibu anhu syai'un minha. Tidak pernah ada yang hilang daripada ilmu Allah. Di dunia ini kadang-kadang dijaga segala macam informasi dalam bank-bank besar, dalam bank bank data. Kadang-kadang error sistem, kadang-kadang rusak, hilang, hapus. Ya, data-data yang begitu dahsyat pun, data-data bank saja bisa berubah. Ya, nasabah-nasabah komplain, sebagian berubah data-data mereka, sebagian uang mereka habis, sebagian hilang. Ya, begitu lemahnya manusia, tak mampu menjaga data-data
yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Adapun Allah segala sesuatu Dia jaga. Data-datanya, ilmunya tak pernah terlupakan sama sekali. Luput. Setiap hari berapa daun yang jatuh, yang gugur, semuanya dijaga Allah ilmunya, tak pernah hilang. Apapun yang kita lakukan tak pernah hilang. Fala yaghibu anhu syai'un minha, tidak ada yang hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sudah setengah mati menjaga, tapi ada saja yang hilang. Bagian tertentu yang hilang. Ya. Wa fi muqabil dzalika nisyan, maka kebalikan daripada nama Allah Al-Hafidz adalah sifat an-nisyan, lupa. Allah tak pernah lupa. Adapun makhluk begitu cepatnya lupa. Wa qad nazzaha Allahu nafsahu anhu likamali ilmi, Allah mensucikan dirinya daripada sifat lupa karena sempurnanya ilmu Allah, wa hifdzi, sempurnanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjaga, segala macam data, informasi tentang apapun juga. Ilmu Allah tentang bintang-bintang, berapa jumlahnya, berapa yang terbit, berapa yang tenggelam, berapa yang berputar, berapa yang beredar, berapa yang jatuh daripada meteor-meteor, berapa jumlah malaikat. Semuanya terjaga, tak akan ada yang hilang daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan sungguhlah Tuhanmu tidak pernah sama sekali memiliki sifat lupa. Ini Tuhan Allah Jalla wa Ala. Kalau kita baca informasi daripada ahlu kitab, kaum Nasara, kaum Yahudi dalam kitab mereka, bagaimana mereka sifati Allah dengan sifat lupa. Ya. Bagaimana mereka menyifati Allah sifat kekurangan yang tak sempurna, ilmunya tak sempurna. Seluruh Bani Israil dipaksa untuk membuat tanda di rumah-rumahnya agar tidak terkena azab. Ya. Karena kalau tak diberi tanda, Allah tak tahu. Ini Tuhan mereka. Tuhan kita tak pernah lupa. Ya. Semua Dia jaga, semua Dia ingat, semua Dia kuasai. Allah berfirman dalam ayat lainnya, qala ilmuha inda rabbi fi kitabin. Ketika ada yang bertanya tentang hari kiamat, maka Allah berkata, ilmuha inda rabbi fi kitabin. Salah seorang nabi menyebutkan tentang Allah, ilmu tentang kiamat, inda rabbi, ada pada Tuhanku, fi kitabin, termuat dalam kitab, maksudnya lauh mahfuz. La yadillu rabbi, tak akan pernah Tuhanku tersesat ilmunya, salah, keliru, khilaf. Wala yansa, dan tak pernah lupa. Allah berfirman, ahsahullah wa nasuh. Di hari kiamat, ketika Allah SWT menyidang perbuatan kita yang telah kita lakukan di dunia ini, ahsahullah, Allah segalanya dihitung oleh Allah SWT. Wa nasuh, dan mereka melupakan yang apa yang telah mereka lakukan di dunia. Tapi tidak ada yang lupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama Allah Al-Hafizul Hafiz. Tuhan yang Maha menjaga ilmunya. Segala sesuatu, tak ada yang luput, tak ada yang hilang, tak ada yang lupa. Naam. Maka Allah Tabaraka Ta'ala yahfadhu 'alal khalqi a'malahum. Allah menjaga segala sesuatu daripada perbuatan makhluknya. Tak ada yang hilang dari perbuatan makhluk. Terjaga dengan rapi, bersih. Gerak-gerik kita, apapun juga. Wa yuhsi 'alaihim aqwalahum, bahkan Allah menghitung segala perkataan mereka. Kita duduk sebentar berzikir, kadang kita lupa berapa banyak jumlah yang kita berzikir dengannya. Lupa kita. Ya Allah menjaga, ingat, sehari semalam kita berzikir semampu kita, tak tahu berapa kita bilangannya, Allah ingat. Yuhsi aqwalahum. Kita baca Quran berapa kali, berapa jumlah ayat yang kita baca. Dijanjikan setiap satu huruf berapa kebaikan, 10 kebaikan. Kita tak ingat berapa banyak huruf-huruf yang kita baca dalam Quran. Dan kita tak tahu berapa banyak pahala yang kita peroleh. Tapi Allah ingat, Allah menjaganya, tak akan pernah hilang.
Fatihah saja berapa kita dapat pahala? Berapa huruf dalam surah Al-Fatihah? Ada yang sudah menghitung? Banyak. Kita tak ingat. Allah jaga. Tatkala kita baca Fatihah seketika terekam, tercatat, tak hilang dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita baca pun telah direkam, Allah akan kita lakukan hal tersebut. Subhanallah. Dalam alam azali semuanya telah tercatat. Sebelum kita melakukan sesuatu, esok hari telah tercatat apa yang kita akan lakukan besok. Dan Allah menjaganya. Ketika kita lakukan, Allah tetap menjaganya. Ya. Kata beliau, wa ya'lamu niyatihim. Allah mengetahui semua niat kita. Yang berniat baik, yang berniat buruk, yang niatnya setengah baik, setengah buruk, semuanya Allah ketahui. Ya. Wa ma tukinnu suduruhum. Allah mengetahui apa yang disembunyikan dada-dada mereka. Ini orang ingin kebaikan, ini orang tak ingin kebaikan, ini orang ingin hidayah, ini orang ingin petunjuk, Allah beri dia petunjuk. Ini orang memang tak ingin petunjuk, tak ingin hidayah, Allah sesatkan dia. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Wala taghibu anhu ghaibatun, tidak ada yang hilang dari Allah. Wala takhfa alaihi khafiyatun, tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz, dan semuanya telah dia tulis dalam kitab yang bernama Al-Lauhul Mahfuz. Kitab yang terjaga dari perubahan. Ya, sempurna. Qala ta'ala, Allah berfirman tentang kitabnya Lauhul Mahfuz yang dalamnya segala sesuatu Allah telah catatkan. Allah jaga informasinya. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, dan segala sesuatu yang mereka lakukan telah dituliskan dahulu kala. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, segala yang kecil yang besar telah digariskan. Lengkap di sana dan dijaga Allah informasi tersebut, tak pernah berubah, tak pernah berkurang. Bahkan kata pengarang kitab ini, wakkala subhanahu malaikah, Allah juga wakilkan malaikat-malaikatnya kiraman, yang mulia, katibin, untuk mencatat pula, memperkuat. Yahfazuna 'alal ibadi a'malahum, tugas mereka untuk menjaga segala amalan manusia, jangan ada yang hilang, yang luput. Telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, ilmu yang abadi. Ya, ketika terjadi Allah perintahkan malaikat untuk mencatat semua amalan manusia. Dan jangan ada yang hilang daripada amalan tersebut. Subhanallah. Alangkah dahsyatnya malaikat. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita niatkan, semua dicatat malaikat. Yang terdapat dalam hati kita dicatat malaikat. Kata Nabi, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanah kamilah. Barang siapa yang ingin, alhammu itu dalam bahasa Arab keinginan yang masih lemah, belum sampai kepada azam, ingin berbuat kebaikan tapi tak jadi dia kerjakan, dituliskan malaikat. Ini menunjukkan malaikat sampai ilmunya kepada apa yang dalam hati kita. Hati kita berkata-kata, dicatat malaikat. Niat kita dicatat malaikat. Begitu dahsyatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyat malaikat-malaikat Allah. Ya, tak pernah luput. Bahkan di hari kiamat ketika Allah menyedang hamba-hambanya manusia, ya, ditampakkan kepadanya 99 catatan kejelekan ketika hidup di dunia. Allah bertanya kepadanya, benarkah semuanya ini? Adzalamatka katabatil hafizun, atau jangan-jangan engkau dizalimi oleh malaikat-malaikatku yang menulis? Apakah ini benar? Dia katakan, bala ya Rabb, benar ini Tuhan. Ya. Wa dhanna annahu halik, dikiranya dia akan binasa, masuk neraka. Punyakah engkau kebaikan? Yang kau simpan untuk hari ini? Tak punya Tuhan. Ya Tuhan, aku tak punya kebaikan. Kata Allah, engkau punya kebaikan. Dikeluarkanlah kartu yang termaktub dalamnya kalimat la ilaha illallah. Kemudian ditimbanglah kejelekan-kejelekannya dalam satu neraca, yang lain dalam
Baca lainnya, kebaikan-kebaikannya, ringan kebaikannya. Diletakkan padanya la ilaha illallah jadi berat. Intinya, Allah bertanya kepada hamba, apakah malaikat-malaikatku dahulu di dunia menzalimimu? Ya. Kita andai kata disuruh menjaga seseorang dan mencatat semua perkataannya, mampukah kita? Tak mampu. Ya. Memang CCTV bisa mengulang, tapi apa yang zahir? Yang dalam hati siapa yang tahu? Bisakah CCTV membaca ini orang mau maling? Tak bisa. Ya. Kadang-kadang tersembunyi, tak tampak CCTV. Disembunyikan dengan bajunya, dengan jaketnya, ya, dengan badannya dibalikkan, dalam kantongnya ada banyak disimpan, tak tampak CCTV. Tapi Allah tidak, malaikat pencatat Allah tidak seperti itu. Kata Allah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Sungguh setiap jiwa ada yang menjaga segala sesuatu yang dia perbuat. Berbentuk catatan, amalan. Dan menjaganya daripada segala macam keburukan. Ya. Allah juga berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin, sungguh ada bersama kalian para penjaga kiraman yang mulia, katibin, pencatat, itu malaikat ya'lamun ma taf'alun, yang mereka mengetahui apa yang kalian buat. Jadi kiraman katibin bukan nama malaikat. Sebagian orang salah mengira kiraman katibin itu nama malaikat. Itu sifat. Bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia. Bahasa Arabnya kiraman. Ya, mereka bukan malaikat yang hina, tapi malaikat yang mulia. Hafidhin, yang bertugas mencatat. Jadi kiraman katibin bukan nama malaikat. Sebagaimana raqibun atid pun bukan nama malaikat. Raqibun yang senantiasa mengawasi, atid yang tak pernah terluput. Ya, sebagian orang salah mengira itu nama malaikat. Ya. Adapun al-munkar wan nakir, ulama berselisih. Sebagian mengatakan itu sifat, bahwa mereka mengingkari orang-orang ditanya ketika salah menjawab. Sebagian mengatakan duanya adalah nama dari dua nama malaikat. Yang satu bernama al-munkar, yang satu bernama an-nakir. Dan itu yang lebih rajih, dua-duanya nama malaikat. Wahadal makna, dan makna menjaga ini min hifdzihi subhanah. Ketika disebutkan Allah SWT maha menjaga segala sesuatu daripada perbuatan hamba, amalan mereka, tingkah laku mereka, yaqtadi ihatata ilmi, dan ini menunjukkan betapa luasnya cakupan ilmu Allah bi ahwal ibad, dengan perbuatan-perbuatan hamba, dengan keadaan-keadaan hamba. Kuliah semuanya, zahiriha wa batiniha, yang zahir, yang batin, Allah menjaganya, mengetahuinya. Sirriha wa alaniha, yang tersembunyi, yang tampak. Wa kitabatuha fil lawhi mahfuz, dan semuanya telah dituliskan dalam kitabnya bernama kitab Lauh Mahfuz. Wa fis suhufil lati fi aidil malaikah, dan ilmunya mencakup juga apa yang ditulis oleh para malaikat-malaikat dalam catatan-catatan mereka. Ya. Ada tulisan dalam Lauh Mahfuz, ada tulisan yang ditulis oleh malaikat. Ada tulisan yang diputuskan setiap setahun sekali. Inilah dia catatan takdir. Ada yang dicatat oleh malaikat dalam kitab-kitab mereka, ada yang ditentukan oleh Allah SWT, diturunkan dalam setahun sekali pada malam Lailatul Qadar. Dan ada yang ditetapkan segalanya sebelum ciptakan bumi dan alam semesta ini 50.000 tahun dalam kitab yang bernama Lauh Mahfuz. Wa fi as-suhufil lati fi aidil malaikah wa ilmuhu bimaqadiriha, dan ilmu Allah tentang segala bentuk ketentuannya, wa kamaliha wa naqsiha, segala sesuatu yang sempurna, yang kurang Allah catat, Allah jaga, tak ada yang hilang. Ya, segala macam ketentuan makhluk, berapa jumlah jarinya, bagaimana panjang jarinya, ya, berapa jumlah kakinya, semuanya tercatat dengan sempurna. Ada yang diciptakan dalam keadaan cacat, telinganya hilang, ya, ada yang hilang hidungnya, ada yang tangannya berlebih
pun dicatat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang jantungnya bocor, ya, ada yang kekurangan ini, ada yang kekurangan itu. Semuanya sebagai ujian bagi manusia, sebagai cerminan hidup bagi manusia. Ada yang kembarnya berpisah, ada yang kembarnya menyatu. Ya, dua manusia bersatu dalam satu tubuh, dua kepala, dua tangan, kadang 4 tangan, 2 kakinya, 4 tangannya 2 kakinya. Ya, dan hidup sampai besar, sekolah, segalanya. Allah menjaga mereka. Dengan ilmunya Allah mengetahui yang sempurna, yang kurang, dan segala sesuatu diberikan Allah SWT sesuai dengan apa yang paling baik bagi mereka. Ya, semuanya terjaga. Ikan dibuat bentuknya lain, ya. Binatang-binatang laut dibuat bentuknya lain, dengan binatang-binatang di darat, semuanya terjaga. Ketika binatang laut hidup di air, Allah berikan mereka cara bernapas yang berbeda, diberikan insang, ya, sehingga dia bernapas dengan insangnya. Dan untuk membuat keajaiban, ada juga makhluk-makhluk laut yang Allah ciptakan bernapas dengan paru-paru dan jenis ikan, agar pelajaran bagi manusia. Ikan-ikan bertelur, ada juga yang dibuat ikan melahirkan. Ikan paus melahirkan, ikan paus menyusu. Allahu Akbar. Ya, ikan lumba-lumba pun demikian. Ketika makhluk-makhluk hidup darat, hidupnya di darat, Allah berikan mereka paru-paru yang dia bernapas dengannya, menghirup oksigen dengannya. Subhanallah. Dibuat berbeda supaya indah alam ini. Ya, andai kata kita bernapas dengan insang, apa jadinya? Tak di bumi kita tinggal, di air. Jadilah kita manusia ikan. Ini manusia ikan. Dalam pilin-pilin. Allah ciptakan semua dengan ketentuannya. Dan ketentuan itu tak pernah menyelisihi apa yang Allah gariskan. Ada yang diciptakan besar sebesar-besarnya, ada yang diciptakan kecil sekecil-kecilnya. Ikan bilis itu, ikan teri itu tak mau jadi ikan paus, tetap segitu aja. Subhanallah, sempurna. Wa qadiri jazaiha fis thawab, sempurna pula segala catatan tentang balasan-balasan yang akan mereka peroleh. Wal iqab, baik balasan kebaikan ataupun hukuman kejahatan, semua telah tercatat dengan rapi. Ya. Tsumma mujazatuhum 'alaiha bi fadlihi wa 'adlihi, terjaga pula kelak segala macam balasan yang akan mereka peroleh. Ya. Jika di kebaikan, maka mereka mendapatkan kebaikan tersebut balas sebagai bentuk balasan atas kebaikan mereka dengan karunia Allah. Dan jika itu adalah kejahatan yang mereka buat, mereka mendapatkan balasan kejelekan berupa siksa dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tsani, adapun yang kedua, makna menjaga yang kedua, nama Allah Al-Hafidz atau Al-Hafidz, maknanya yang kedua menjaga, annahu ta'ala al-hafidz lil makhluqati. Allah menjaga semua makhluk. Dan sama, Allah menjaga langit, wa ardin, menjaga bumi, wa ma fihima, menjaga apa yang terdapat di antara keduanya daripada bintang-bintang, matahari, bulan, batu-batu meteor, ya, burung-burung yang terbang di antara keduanya, Allah jaga semuanya. Makhluk-makhluk lain, angin, petir, macam-macam. Litabqa muddatu baqaiha, Allah jaga seluruh makhluk di alam semesta ini, di langit, di bumi, dan apa terdapat di antara keduanya, agar dapat tetap eksis, ya, untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Ya, tetap eksis, bagaimana langit eksis, tak jatuh, tak runtuh, dijaga Allah. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula, dialah Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak jatuh. Bumi ini di mana diletakkan? Coba bayangkan, bumi ini bertumbuh pada apa? Di mana bumi ini diletakkan? Ya, kalau bola diletakkan di atas meja, jelas tampak tegak di atas meja itu bola, di atas tanah. Bumi di atas apa tegak? Langit di atas apa tegak? Kata Allah, bi ghairi amadin taronaha, tanpa tiang penyangga kau lihat. Adakah penyangga langit? Tak ada.
Allah jaga agar tak jatuh langit menimpa bumi kecuali dengan perintahnya kelak hari kiamat. Terjaga agar langit tak pecah belah kecuali dengan perintahnya kelak hari kiamat akan pecah belah dia. Ada sama'un syaqqat, tatkala langit pecah belah, wa adina li rabbih waqqat, dengan izin Tuhannya dan akan terjadi. Ya. Dijaga Allah matahari tetap setia bersinar dari timur terbit dan tenggelam di barat sesuai dengan peredaran yang Allah buat, sesuai dengan musim-musim. Kadang dia lebih lama muncul di siang hari, kadang di musim panas, di musim dingin dia sebentar muncul di siang hari. Semuanya Allah jaga, tak ada yang salah. Diberikannya kepada manusia ilmu untuk meninjau, untuk menghitung peredaran matahari, terbitnya, tenggelamnya. Subhanallah. Tak pernah meleset, sesuai. Allahu Akbar. Semuanya terjaga. Akan datang masanya Allah akan gulung semua itu matahari. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia jaga semuanya agar tetap dapat melanjutkan keberlangsungan, yakni eksistensi masing-masing. Fala tazul wala tadthur. Maka langit, bumi semua tak ada yang jatuh gugur. Wala tamit, bumi ini tak bergoncang kecuali dengan izinnya, illa biiznih, supaya kita tunduk kembali kepadanya. Kadang-kadang dia goyang bumi itu, jadilah dia gempa. Dan alhamdulillah, puji bagi Allah, gempa itu hanya berapa saat saja. Tak ada gempa 2 jam berturut-turut. Sesaat dihentikan, sesaat dihentikan, sesaat dihentikan. Kalaulah 2 jam gempa berturut-turut, apa jadinya? Hancur dunia ini. Rahmat Allah. Masih sempat kita ngucap tatkala gempa, lihatlah di video-video itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Masih sempat ngucap kita. Ya. Wala yasqut syai'un ala syai'in, agar tak jatuh sesuatu, agar bumi tak ditimpa oleh planet lain, tak ditimpa matahari, agar bumi tak berbentur dengan bulan. Kita tahu bulan itu mengelilingi bumi kita, tapi tak berbentur. Ya. Demikian juga matahari. Ya. Semuanya pada peredarannya masing-masing. Semua benda-benda langit tak berbentur satu sama lain. Ya, dia ciptakan batu-batu di langit, batu meteor yang membakar setan-setan yang ingin naik ke atas mencuri berita. Sebagian sampai ke bumi, membuat peristiwa yang begitu dahsyat, dan kebanyakan habis di udara. Membuat bumi kita supaya tidak hancur dengan lapisan-lapisan yang banyak. Ada lapisan ozonnya yang paling bawah, di atasnya lapisan atmosfer, sehingga bumi ini terjaga, sehingga matahari datang sebagai rahmat sinar bagi manusia. Yang konon katanya Allah alam, orang yang pelajarinya, matahari begitu kuat, ya, menyinari bumi ini. Kalau tak ada lapisan-lapisan, binasa bumi ini. Radiasinya kuat, tapi dibuat Allah lapisan-lapisan udara, lapisan atmosfer, lapisan ozon. Ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dijaga bumi ini. Kalau tak ada lapisan-lapisan udara ini, habis masuk kemari bintang-bintang yang jatuh itu. Ya, kita lihat besar bintang itu, kecepatan tinggi karena ada lapisan udara yang dia lewati, terbakarlah dia. Karena kecepatannya, habislah dia di udara. Allah jaga. Wala yuthqiluhu wala yu'jizuhu syai'un min dzalik. Tidak ada yang berat bagi Allah untuk menjaganya, apalagi tak mampu. Ya, semua dia jaga. Langit dia jaga, bumi dia jaga, bintang dia jaga. Berapa miliar jumlah bintang, ya, berapa miliar jumlah penduduk bumi, dari manusia, dari bangsa jin, dari binatang, dari segala sesuatu. Dia jaga semuanya. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tak berat bagi Allah menjaga keduanya. Langit bumi itu mudah bagi Allah menjaganya.
Ya. Jangankan kita menjaga langit dan bumi, jaga sandal aja payah. Sandal pun lewat, hilang. Silap mata, hilang barang. Manusia begitu lemahnya. Ya. Semua dikasih CCTV, tapi hilang juga. Penjagaan banyak, ketat, macam-macam. Anjing herder yang menjaga, buaya yang menjaga, semua. Tambah lagi dukun yang menjaga, bebek-bebek menjaga supaya tak masuk maring. Kebobolan juga. Hartanya bukan dari sana, rekeningnya dibobol. Ya. Dahsyat-dahsyat sekarang. Pencuri, rekening dibobol. Tak berguna segala macam penjagaan, satpam, penjagaan, herder semua lewat, masuk langsung ke rekeningnya, habis. Subhanallah. Ya. Tak mampu manusia menjaga, lemah, tapi Allah Jalla fi'ula, Allahu Akbar. Wa yamsiku as-samaa'a an taqa 'ala al-ardi illa bi'idhnih. Dialah yang menahan langit agar tak runtuh menimpa bumi ini kecuali dengan izin Allah kelak hari kiamat. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha, kami jadikan langit bagikan atap yang menjaga bumi. Wahum an ayatiha mu'ridun, tapi mereka tuh manusia yang kafir, yang lalai, yang fasik, munafik, lalai, lupa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari mereka dijaga Allah. Tuh orang kafir semua dapat naungan Allah Subhanahu wa taala, dapat menjaga Allah. Tak runtuh bumi ini gara-gara kekufurannya. Dibiarkan mereka berkufur, mencela Allah, menghina Allah, menisbatkan kepada Allah segala macam kebatilan. Tuhan beranak, Tuhan berbini. Allah jaga hidup mereka. Allahu Akbar. Dijaga hidup mereka. Tetap jantung mereka berdetak, darah tetap memompa. Padahal mereka tiap hari cela Allah Jalla wa'ala, menyembah Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan-Tuhan yang palsu, Tuhan ecek-ecek. Itu yang mereka sembah. Tetap dijaga Allah SWT. Eksistensi mereka, hidup mereka pun dijaga Allah. Diberikan makan, diberikan minum, diberikan pekerjaan. Subhanallah. Semuanya masuk dalam penjagaan Allah SWT. Sifatnya umum. Kata Allah, Inna Allah yamsikus samawati wal arda an tazula. Dialah Allah yang menahan langit dan bumi agar kedua-duanya tidak hilang dari peredaran, jatuh. Subhanallah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Kalau memang masih panjang. Di antara bentuk penjagaannya, dia yang menjaga kitabnya mulia. Wa takaffala subhanahu bihifdzi kitabil aziz. Allah menjamin akan menjaga kitabnya yang mulia, Al-Quran. Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Kami pula lah yang menjaganya. Sudah 14 abad lebih Quran ini tetap terjaga. Tidak sebagaimana kitab-kitab terdahulu yang hilang, tak jelas. Al-Quran terjaga. Ya, kitab-kitab terdahulu berbeda-beda versinya, berbeda-beda terjemahannya. Bahkan mereka pun tak tahu dengan apa bahasa asal Nabi mereka. Ibranikah, Suryanikah, mereka tak tahu. Tak ada sanad sampai kepada Nabi mereka. Tak ada. Adapun Quran sampai detik ini sanad sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tersusun bahkan anak-anak kaum muslimin, ya, tidak sedikit di antara mereka yang memiliki sanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala yatuluhu tahrifun wala yalhaquhu tabdil. Maka Quran tak akan mungkin dalamnya ada ayat-ayat yang menyimpang, menyeleweng, atau yang berubah. Wala yughayyir fi harfun, bahkan tak berubah walaupun satu huruf. Ya. Huruf waw tak boleh menjadi fa. Ya. Yang panjang tak boleh dipendekkan. Semuanya tak akan boleh dirubah. Satu pun huruf tak boleh dirubah. Wa ma'a tatawul ayyam wa imtidadiz zaman. Langkah panjangnya hari-hari berlalu,
zaman berputar, baqiyal Qur'anu kama hu. Quran itu berketetapan, tak berubah sebagaimana dia. Ya, bahkan mushaf yang tulis Utsman pun masih ada. Kopiannya masih bisa kita lihat bagaimana dia pertama kali ditulis. Kalau antum ke museum Quran akan tampak bagaimana Quran ditulis. Ya, di Madinah ada museum Quran. Itu adalah merupakan ya tulisan yang merupakan kopian daripada tulisan asli. Yang aslinya di Turki sana. Tulisannya ada ya di museum Quran masih ada. Para penulisnya ada, sanadnya ada. Ya, ayatnya pun ada. Tak pernah kita berselisih umat Islam gara-gara berbeda Quran, tak pernah. Subhanallah. Bahasa boleh beda-beda, tapi Quran tak pernah berbeda. Al-Fatihah seluruh dunia tak ada yang berbeda. Al-Ikhlasnya demikian, Al-Kafirnya demikian. Allahu Akbar. Wa baqiyat ayatuhu kama anzalah Allahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya tetap turun sebagaimana pernah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayadhallu mahfuzan bihifdzillahi azza wajalla. Dan akan tetap terjaga karena Allah yang menjaganya. ومن معاني هذا الاسم أنه سبحانه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون وحفظه لهم نوعان عام وخاص. Dan di antara makna Al-Hafidh dan Al-Hafidh yang berarti dialah Allah Tuhan penjaga yang maha menjaga, bahwasanya dialah yang menjaga hamba-hambanya dari segala yang tidak mereka senangi, dari segala yang mereka benci, berupa petaka, musibah, bencana. Dia yang menjaga. Subhanallah. Kadang-kadang tak masuk akal ada orang selamat, tapi selamat dia. Mobil tabrakan, hancur. Ya, semua orang tewas, dia selamat tanpa ada cacat sedikit jua pun. Siapa yang menjaganya? Allah Jalla wa'ala. Kadang-kadang anak kecil jatuh dari tempat yang tinggi, terbalik-balik. Ya, kepala lebih dahulu, dan seterusnya. Tapi aman. Allah menjaga mereka. Allah menjaga hamba-hambanya beriman dari kejahatan makar-makar musuhnya. Sebagaimana Nabi dijaga dari pakar orang-orang Quraisy. Ya, dalam banyak kejadian dalam perjalanan kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah menjaga hamba-hambanya beriman dan seterusnya. Nah. Wa khifduhu lahum naw'ani 'amun wa khasun. Fal 'ammu khifduhu lahum bitaysirihi lahum at-ta'am wasyarab wal hawa. Dan yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya ya ada dua makna. Pertama yang sifatnya adalah penjagaan umum, yang kedua sifatnya penjagaan khusus. Fal 'amu penjagaan yang umum, hifdhuhu lahum. Bagaimana Allah menjaga mereka bitaysirihi lahum at-ta'ama wasyaraba wal hawa. Allah mudahkan bagi mereka makan, minum, udara. Tapi ketika Allah ingin memberikan pelajaran, Allah perlihatkan ada orang setengah mati makan, setengah mati minum, tak sanggup. Karena penyakitnya menghalanginya. Ya. Ada orang yang bernapas setengah mati, tak bisa, harus dibantu dengan oksigen. Supaya kita bersyukur. Kita minumnya. Mudahnya. Bismillah. Sebagian orang tak bisa minum. Yang menelan air pun tak bisa, sulit baginya. Sebagian orang tak bisa makan. Ada yang dimasukkan dari hidung. Ada yang dari ya badannya ditusukkan. Subhanallah. Allah jaga kita. Al-hawa, udara. Ya, Allah mudahkan bagi kita menghirup udara. Tapi Allah tunjukkan agar jadi pelajaran. Kadang-kadang ada orang yang sulit bernapas karena penyakit yang dia derita. Kadang-kadang kena asma, setengah mati dia mau bernapas. Agar kita bersyukur atas nikmat tersebut. Wa hidayatuhum ila masalihihim. Allah memudahkan manusia, menjaga manusia agar mereka dapat eksis melanjutkan kehidupan mereka, yang memberikan bagi mereka hidayah. Ya, insting, makna yang lebih cocok adalah insting ila masalihih, bagaimana mereka dapat
menyelesaikan segala sesuatu yang mendatangkan masalah bagi mereka. Allah yang beri hidayah. Ada burung-burung, subhanallah, Allah beri kepada mereka insting hidayah. Bagaimana buat sarang-sarangnya? Satu demi satu diambil lalang dengan paruhnya, kemudian dia kumpulkan. Entah bagaimana caranya dia buat tergantung di pohon kelapa. Burung apa itu? Burung tempua. Tak tahu mana namanya. Cantik sarangnya. Subhanallah. Ya, kita disuruh buat itu tak mampu. Tekun satu demi satu ilalang diangkut. Buat bergantung indah. Subhanallah. Allah beri inspirasi kepada lebah. Bagaimana cara buat sarang. Laba-laba cara buat sarang. Subhanallah. Allah yang beri kepada mereka hidayah. Agar mereka dapat eksis menjaga keberlangsungan hidup mereka. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lihatlah kalau kita ke pantai, ketika telah kering air, banyak sekali kepiting-kepiting kecil. Kita datang masuk ke dalam sarang, kita jauh dia keluar. Subhanallah. Ya, bahkan saya lihat, saya perhatikan, ya, kepiting-kepiting itu sengaja dia berusaha masuk ke dalam pasir, ditutupkan tubuhnya supaya tak terlihat. Dan sama dengan pasir, ya, ikan-ikan pun demikian. Siapa yang mengajarinya? Allah. Agar setiap makhluk dapat menjaga eksistensi hidupnya. Allahu Akbar. Ya. Apabila kita lihat segala sesuatu dengan kacamata tadabbur, kita akan dapat kebesaran Allah dalam segala sesuatu. Lihat bagaimana kepiting itu bisa jalan. Kita jalan ke depan, kepiting jalan ke samping. Subhanallah. Kalau kita jalan nyamping, sakit punggung kita. Allahu Akbar. Ya. Wa ila ma qaddara lahum wa qudiya lahum min daruratin. Ya. Atau wa ila ma qaddara lahum wa qada lahum min daruratin wa hajatin. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi mereka hidayah dan menentukan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu daripada kebutuhan-kebutuhan mereka, hajat-hajat mereka. Wahyal hidayatul amma. Inilah namanya hidayah ammah. Hidayah yang sifatnya umum. Allahu Akbar. Tak siapa yang ngajari lembu itu berjalan? Baru lahir, sebentar langsung dia berdiri berjalan. Siapa ngajarinya? Allah. Andai kata disamakan lembu dengan anak manusia, mati. Lembu itu mati. Anak manusia tak mampu, habis lahir langsung jalan, tak ada cerita. Allahu Akbar. Macam-macam Allah buat. Ya. Bagaimana bebek itu ketika dia menetas, Allah berinspirasi. Akhirnya jalan, ikut ibunya, masuk ke air, berenang-renang. Kita setengah mati belajar berenang. Tak bisa-bisa. Subhanallah. Ini hidayah ammah, hidayah yang umum. Kalaulah kita mau berpikir, mungkinkah ini semuanya membuat mereka itu mampu menjaga eksistensi mereka, kehidupan mereka, berhala-berhala disembah? Tak mungkin. Mampukah Isa bin Maryam dikatakan mereka putra Tuhan menciptakan ini semua? Tak mungkin. Dirinya saja tak selamat menurut persepsi mereka sehingga terbunuh. Allahu Akbar. Bagaimana disembah? Mampukah ya orang-orang dipuja dalam kuburnya melakukan hal ini semua? Tak mampu. Dialah namanya hidayah al-ammah. Allah beri hidayah secara umum. Bagaimana setiap serangga itu bisa terbang? Allahu Akbar, macam-macam sayapnya. Ya, beda-beda, sayap capung beda, sayap lalat beda, sayap belalang beda. Tak ada yang sama. Sayap ayam beda, sayap elang beda. Ayam punya sayap tapi tak terbang. Kalau sempat ayam terbang, tak bisa kita makan ayam penyet. Subhanallah. Ya. Dibuat ini bisa terbang, ini tak bisa terbang. Allahu Akbar. Kaki pun berbeda-beda. Kaki unta beda, kaki kambing beda, kaki kuda beda, kaki kita pun beda, kaki ayam beda. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana indahnya ayam tidur, bebek tidur, ya. Apalagi bangau tidur, masukkannya kepalanya ke dalam badannya, angkatnya kakinya satu sepanjang malam tahan. Coba antum tidur gitu, turun darah itu mah. Angkat kaki satu, kita itu dihukum oleh Pak Guru.
Ya, 1 jam angkat kaki, udah musibah. Lihatlah bagaimana kalong dijaga Allah eksistensinya. Malam hari terbang tak perlu pakai senter, berwat-wat, tak pernah nabrak. Tak ada cerita kalong mati nabrak tiang. Allahu Akbar. Yang lebih menakjubkan, tidur sepanjang siang, kaki menggantung ke atas, kepala ke bawah. Allahu Akbar, tak jatuh-jatuh. Ini semua Allah menjaga. Allah beri mereka hidayah. Ya. Inilah Allah katakan alladzi a'ta kulla syai'in khalaqah. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan yang tepat bagi segala sesuatu tersebut. Tsumma hada, setelah diciptakan, dia beri segalanya insting hidayah. Ya. Yang lebah-lebah itu banyak komunitasnya. Ya, ada yang khusus kerjanya mencari tempat mana namanya madu. Ada yang khusus mengumpulkan madu-madu, ada yang khusus mengumpulkan bipolen. Ada ratu lebahnya yang memerintahkan. Semut pun demikian, tak pernah salah ambil lebah itu. Ya, terambilnya racun-racun daripada tanam-tanaman, kita minum mati gara-gara minum madu. Tak ada cerita. Allahu Akbar, Allah berhidayah. Kera itu tak ada mati keracunan. Tahu dia memilih mana yang layak untuk dimakan, yang tak layak untuk dimakan. Siapa yang mengajarinya kalau bukan Allah Jalla wa'ala, yang menjaga makhluk. Ya, supaya tak sama kera itu dengan kita karena mirip-mirip. Dibuatnya berbeda, berdirinya, jalannya, tangannya pun berbeda. Tangan kita berbeda sama tangan kaki, sama kaki kita. Kaki kera dengan tangan kera mirip-mirip, fungsinya pun mirip-mirip. Kakinya bisa memegang. Lihatlah bagaimana kera kakinya memegang, dahan-dahan, ranting-ranting tak jatuh. Bisa kita pegang dengan kaki kita ranting? Tak bisa. Dibuat mukanya penuh dengan bulu, semuanya bulu. Subhanallah. Dia buat juga kita bulu, tapi bulu kita halus, tipis. Kalaupun ada yang bulunya bangsa lebat, tak sebagaimana bulu kera. Jalla wa ala. Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidhul Hafidh. Wa hifdhuhum bidafi asnafil makari. Allah jaga semua makhluk, ya, dengan menghalangi, menolak segala macam bentuk al-makari, perkara yang tidak mereka sukai. Diberikan setiap makhluk itu punya kelebihan, ya, punya kekuatan yang dengannya dia bisa menjaga eksistensi dirinya. Macam-macam caranya. Ada yang dengan teori dia mengelabui musuhnya sehingga terpiara, terjaga. Dia ada kupu-kupu, kadang-kadang berubah bagaikan burung hantu, padahal kupu-kupu belaka. Ya, kadang-kadang ada jenis-jenis unggas itu yang memiliki warna sampai 100 warna, bisa rubah-rubah warna. Sebentar-sebentar berubah warnanya. Kalah burung cendrawasih. Allahu Akbar. Ya. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Allah jaga daripada segala yang mereka benci. Allah berikan makhluk itu kekuatan. Ada yang punya bisa. Subhanallah. Pari itu enak kita makan. Tapi coba terkena, ya, apa namanya itu, tajinya. Di ekor pari itu ada 2-3 taji. Coba kena kaki kita, azab, tersiksa, mati kita bisa kenanya. Allahu Akbar. Allah beri segala macam makhluk itu bisa-bisanya. Allah berikan pula penawar bisa tersebut, jalla fi'ula, agar mereka dapat melangsungkan, ya, kehidupan mereka, menjaga diri mereka dari apa yang tak mereka sukai. Subhanallah. Wal madar wasyururi anhum. Allah jaga manusia, makhluk, dari segala yang membahayakan mereka, ya, dari segala macam bentuk kejelekan dari mereka. Wa hadzal hifdzu, dan penjagaan Allah terhadap semua makhluknya, yashtariku fihi al-barr wal fajir. Sama, semuanya menyeluruh. Allah menjaga seluruh makhluk, seluruh manusia, yang salihkah, yang tak salih, yang jahat, yang fasik, yang baik, semua Allah jaga agar dapat melangsungkan hidup mereka. Subhanallah. Ya. Balil hayawanatu wa ghairuha, bahkan hewan-hewan dan lain-lain semua Allah jaga. Allah beri semuanya, ya, kemampuan untuk mencari makan masing-masing dengan cara masing-masing. Wa qad wakkala bi bani adam malaikatan yahfazunahum bi amrillah.
Allah telah wakilkan malaikat-malaikat kepada manusia untuk mencatat segala yang mereka lakukan. Dengan perintah Allah, bahkan Allah suruh malaikat-malaikat menjaga mereka, menjaga manusia. Tidur kita, tak sadar, tak masuk ke dalam telinga kita itu binatang-binatang. Tak masuk ke dalam mulut kita binatang-binatang. Padahal lubang juga. Ya. Telinga kita ada lubang, mulut ada lubang, hidung ada lubang. Tak masuk. Siapa yang menjaganya? Allah Jalla wa'ala. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dia, yaitu Muhammad SAW, memiliki malaikat-malaikat yang menjaga dari arah belakangnya, dari arah depannya, menjaga Nabi tersebut daripada makhluk-makhluk yang berbuat kejahatan kepadanya. Yahfazunahu min amrillah. Malaikat-malaikat menjaganya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ay yadfa'una anhu bi amrillah kullama yadurruh. Allah jaga setiap makhluk dengan perintah Allah dari segala yang membahayakannya. Mimma huwa bisadadi an yadurruhu laula hifdzullah. Yang sebenarnya itu dapat membahayakan dirinya, tapi karena Allah jaga dapat terlindung daripada segala macam mara bahaya tersebut. Subhanallah. Nampak pesawat begitu kokohnya terbang di udara. Ya, kadang orang sombong seolah-olah bisa menciptakan segala sesuatu, melakukan alam. Masuk 2-3 ekor burung ke dalam apanya itu? Turbinnya, terbakar, jatuh, selesai. Apa mau disombongkan? Lewat burung-burung banyak masuk ke turbinnya, terbakar, jatuh, selesai. Allahu Akbar. Diberikan manusia akal bagaimana menjaga segala sesuatu. Kecuali jika Allah kehendaki hancur-hancurlah dia. Pesawat itu diberikan padanya anti petir. Tak ada ceritanya pesawat terbakar petir, tak ada. Allahu Akbar. Kecuali jika Allah kehendaki. Begitu kuatnya guncangan petir, tak ada yang membakar pesawat. Semuanya dilewatkan pesawat. Allahu Akbar. Kenapa? Karena Allah menjaga. Ya. Allah buat segala macam antipatinya. Rumah-rumah kita semuanya diberikan apa? Anti petir, diberikan ya kabel penghubung ke tanah, grounding namanya. Tujuannya apa? Supaya tak terbakar ketika petir datang. Masuk ke tanah, dialirkan ke tanah. Allahu Akbar. Diciptakan ada benda-benda penghantar panas, penghantar dingin, penghantar ya api dan seterusnya. Ya. Ada namanya timah, ada namanya besi penghantar, ya, ada yang tak bisa menghantar, ya, kayu, semuanya dengan hikmah, ya. Anda yang kita semua penghantar, ada kontak kita, subhanallah. Allah jaga kita dari segala sesuatu, jalla fi'ula. Adapun yang kedua, makna penjagaan yang kedua bagi makhluknya adalah penjagaan yang sifatnya khusus. Ya, ada yang umum, semua Allah jaga agar mereka dapat hidup. Mukmin, kafir, fasik, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah jaga. Bahkan tumbuh-tumbuhan itu Allah jaga supaya tetap hidup. Buatlah tumbuh-tumbuhan di samping rumah Anda, dia akan terus mencari bagaimana supaya dapat matahari. Akan belok-belok, bengkok-bengkok dahannya untuk mencari apa? Matahari. Subhanallah. Dan ada dia buat tumbuh-tumbuhan yang dia kebal walaupun tak kena matahari lama tahan supaya jadi perhiasan, letakkan di ruangan-ruangan macam-macam. Ya, perhatikan tumbuh-tumbuhan, ada yang di akarnya serabut, ada yang akarnya akar tunggal, berbeda-beda. Subhanallah, masing-masing punya kelebihan, keistimewaan. Allah ciptakan semua dengan ketentuan Allah Jalla wa'ala. Ada yang kedua, penjagaan khusus, hifdzun khas. Itulah Allah jaga wali-walinya. Idhafatan ila ma taqaddam, sebagaimana tambahan bagi apa yang Allah jaga di atas. Allah jaga wali-walinya bihifdzi imanihim. Allah jaga iman mereka minasyubahil mudillah, dari segala macam syubhat yang menyesatkan. Wal fitanil jarifah, dan segala macam fitnah ya yang membahayakan. Wasyahawatil muhlikah, jaga daripada segala macam syahwat yang membinasakan. Dan ini yang lebih indah. Allah jaga kita daripada syubhat dan syahwat.
Subhanallah. Sebagian orang terjebak dalam syahwat tak bisa keluar daripadanya. Sebagian orang terjebak dalam syubhat tak bisa keluar daripadanya. Allah jaga kita, hamba-hambanya yang mukmin, Allah pelihara mereka. Subhanallah. Lihat kelompok-kelompok yang nyempal. Kemarin 10 Muharram orang-orang Syiah, bagaimana mereka menyia-nyiakan ajaran Islam. Menyelisih ajaran Islam. Ajaran Islam tauhid, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mereka minta kepada Husain. Dan billah. Ajaran Islam disuruh kita untuk bersabar dengan segala macam bala bencana. Mereka meratap, mereka pukul-pukul diri mereka, mereka pukul tubuh mereka. Allahu Akbar. Kita Allah selamatkan. Sejak kecil mereka sudah dilatih untuk mencelakakan diri mereka. Sebagai bentuk takzim kepada Husain yang terbunuh. Agama apa ini? Subhanallah. Anak kita celaka terbunuh, kita tampali diri kita. Agama kebodohan. Ya kan? Logikanya. Anak kita dibunuh, kita tampali diri kita. Yang paling parah, kita bunuh anak itu sendiri. Setelah itu kita tangisi dia. Mereka membunuh Husain, mereka berkhianat kepada Husain, mereka menggiring Husain keluar, mereka membiarkan Husain dihabisi musuh-musuhnya. Setelah itu mereka pula yang menangisi Husain. Mereka berkhianat kepada Muslim bin Aqil, sepupunya Husain. Pada pagi hari masih 4.000 orang mengepung kota Kufah kala itu. Di bawah pemimpinnya, satu demi satu disogok. Sore hari habis tinggal Muslim bin Aqil sendiri. Habis. Allahu Akbar. Begitulah mereka. Allah jaga kita enggak terjebak ke dalam Syiah. Allah jaga kita enggak terjebak ke dalam pemikiran takfir Khawarij. Alhamdulillah tak berangkat kita ke Suriah. Alhamdulillah. Untuk ikut bergabung dengan ISIS. Allahu Akbar. Allah jaga kita. Alhamdulillah Allah jaga kita. Tak ikut berangkat ke Afghanistan, gabung sama Usama bin Laden. Allah jaga kita. Sebagian orang ikut, tergelincir, terjebak. Subhanallah. Tak gabung kita dengan Qaeda, tak gabung kita dengan ISIS. Dan begitulah. Fayu'afih minha. Allah beri kita keselamatan dari segala macam fitnah tersebut. Wa yahfadhu min a'daihim. Bahkan Allah jaga mereka, hamba-hambanya yang beriman yang khusus ini, dari musuh-musuh mereka, minal jinni wal insi, dari musuh mereka berupa jin, berupa manusia. Fayansuruhum alaihim. Allah bantu mereka memenangkan musuh-musuhnya. Wa yarfa'u anhum kaidal a'da' wa makrahum. Allah membantu mereka untuk dapat menghindar daripada tipu daya musuh-musuh mereka, dari makar-makar mereka. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menjaga, membela orang-orang beriman. Ini ayat indah sekali kalau andai kata kita camkan dalam hati, kita pahami dengan benar. Apa kata Syekh hafizahullah, wa ala hasabi ma indal abdi minal iman takunu mudafa'atullah anhu. Seberapa tingkat iman kita, seperti itulah Allah jaga kita. Semakin besar iman, semakin besar Allah jaga kita. Semakin berkurang iman, semakin berkurang juga penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah akan senantiasa membantu, membela, memenangkan orang-orang beriman. Pembelaan tersebut sesuai dengan tingkat iman. Semakin lemah iman kita, semakin jauhlah penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita, semakin sedikit. Jadi ini rahasianya. Bagaimana kita ingin menjaga Allah Jalla fi'ula. Berkata Nabi yang mulia SAW sebagaimana dalam wasiat yang beliau wasiatkan kepada Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ihfazillah yahfazka. Wahai anak, kau jaga dalam dirimu Allah, Allah akan menjagamu. Hadis Muhammad dan Imam Tirmidzi. Ay ihfad awamirahu bil imtisal wa nawahihi bil ijtinabi. Makna kau jaga Allah dalam dirimu, ingat perintah-perintahnya, kerjakan. Wa nawahiyahu, ingat larangan-larangannya,
jauhi. Itu makna menjaga Allah dalam dirimu. Menjaga Allah, menjaga perintahnya untuk dikerjakan, menjaga larangannya untuk ditinggalkan. Menunjukkan engkau memang jaga dalam dirimu Allah Jalla wa'ala. Ada perintahnya, larangannya. Wa hududahu bi'adami ta'addiha. Jaga batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah buat, jangan langgar batasan tersebut. Yahfazka fi nafsika wa dinik. Dia janji akan jaga engkau dalam dirimu, dalam agamamu, wa malika dalam hartamu, wa waladika dalam anak-anakmu, wa fi jami'i ma ataka Allah min fadli. Dia jaga segala sesuatu yang dia berikan kepadamu dari karunia-Nya. Kau jaga perintah-perintahnya, larangan-larangan, Allah akan jaga engkau. Perintahnya dalam memenuhi segala macam hak-haknya, jaga. Salat, puasa, zakat, haji. Perintahnya untuk menjaga hak makhluk, jaga. Jangan kau menipu, jangan kau menzalimi makhluk. Allah akan jaga engkau. Jangan kau ambil hartanya dengan jalan haram. Jangan kau sedikit pun menzalimi manusia pada harta mereka. Allah akan jaga engkau, akan jaga hartamu. Yang tak menjaga hak Allah, tak menjaga hak makhluk, bagaimana Allah menjaganya? Subhanallah. Ini manfaatnya kita ngaji. Selalu kita diingatkan agar kita menjaga hak Allah, menjaga hak hamba. Kadang-kadang ngaji juga, sekali ngaji hilang setahun, hutang tak mau bayar. Ya dan billah. Kita bangun BMT itu, untuk apa kita bangun? Untuk kebersamaan. Membantu, memudahkan, nyangkut banyak hutang yang tak terbayar, bahkan tak mau bayar. Allahu Akbar. Ya, kalau itu orang awam mungkin. Ini orang yang pernah ngaji, katanya senior, utang tak bayar. Allahu Akbar. Berapa nyangkut tuh? Banyak. Ya. Saya lihat nama-namanya. Allah, ini si fulan, si fulan, si fulan. Ini orang kemana? Pantas tak pernah ngaji, hilang. Kenapa? Karena hutangnya tak dia bayar. Bagaimana Allah akan menjaganya? Dia tak jaga hak makhluk. Kezaliman. Ya. Ya dan bila ada yang 10 juta, 12 juta, 30 juta. Allahu Akbar. Ya. Ini orang-orang tak bisa dipakai. Wallahi tallahi billah, tak mungkin mereka sukses dalam dunianya kalau nggak tobat, mengembalikan hak-hak yang punya hak. Demi Allah, saya bersumpah, tak mungkin mereka sukses karena mereka menyia-nyiakan hak makhluk. Ada yang hilang tak bisa dikejar, entah kemana dia udah hilang, ditelan bumi, tenggelam, ditenggelamkan Allah dalam perut bumi. Ya, kawan-kawan di BMT itu ngeluh, mengadu. Allahu Akbar. Ini orang bagaimana mau dijaga usahanya? Kerjanya nipu orang. Subhanallah. Buat usaha, pinjam sana, pinjam sini, tak bayar. Ada yang diminta ngajak berantem. Diminta ngajak berantem, nantang. Allahu Akbar. Demi Allah, orang ini tak akan ditolong kalau tak tobat, tak mengembalikan hak kepada pemilik hak. Tak mungkin Allah menjaga mereka. Tak mungkin Allah buat mereka itu beruntung. Innahu la yuflihu zalimun. Kata Allah, tak akan mungkin jaya orang-orang berbuat zalim. Maka kalau kita mau dijaga Allah, jaga semua hak-hak. Kemudian berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa qad madahallahu ibadahu alladhina yahfazuna hududah, yahfazuna huquqahu wa hududah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya. Siapa mereka? Mereka yang senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tingkat kita menjaga hak-hak Allah, batasan-batasan Allah, semakin tinggi Allah menjaga kita. Allah telah membuat batasan yang jangan dilanggar. Innallaha haddada hududan fala ta'taduha. Allah telah membuat batasan, barisan, jangan dilanggar dia. Ya, saya berikan perumpamaan meja ini, inilah, ya ada batasannya, batasan meja.
Inilah penjagaan Allah, inilah batasan-batasan Allah SWT. Berupa dalamnya larangan, berupa perintah. Jika perintah kerjakan, jika larangan jangan tinggalkan, jika larangan tinggalkan. Barang siapa yang tetap menjaga batasan Allah ini, tidak melanggarnya, tidak menabraknya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, maka Allah akan menjaganya secara utuh. Ya, apabila kita melanggar, kadang mata kita melampaui batasan Allah halalkan, kadang telinga kita melampaui batas yang Allah halalkan, maka berkuranglah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita melanggar, maka semakin berkurang penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semakin tinggi tingkat kita menjaga perintah-perintah Allah, larangannya, semakin tinggi juga penjagaan Allah terhadap kita. Waqad madaha Allah, maka Allah puji hamba-hambanya yang menjaga batasan-batasan dan hak-hak Allah SWT. Allah mengatakan tentang mereka, wal hafidhuna li hududillah. Mereka lah orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin. Untuk mereka ini menjaga batasan-batasan Allah, beritakanlah kepada mereka berita gembira. Mereka lah orang-orang mukmin. Dan Allah berfirman dalam ayat lain dalam surah Qaf 32-33, hadza ma tu'aduna. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang beriman ke dalam surganya, Allah katakan hadza tu'adun, hadza ma tu'aduna. Inilah yang dahulu kalian dijanjikan. Kita ini sekarang masih hidup. Allah janjikan bagi kita surga apabila kita mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dekatkan diri kepadanya, benar-benar memenuhi haknya. Nanti kita akan mendapatkan apa yang Allah katakan ini. Akan dikatakan kepada kita, hadza ma tu'adun. Inilah yang dulu dijanjikan kalian tatkala dalam kehidupan dunia. Ini dia surga yang dijanjikan. Untuk siapa surga ini? Li kulli awwabin hafizin. Bagi setiap hamba-hamba yang senantiasa kembali kepada Allah dalam segala perkaranya, bukan kepada dirinya, bukan kepada makhluk. Ya, awwabin hafid, yang selalu menjaga batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara bentuk penjagaan mereka? Man khasyiyar rahmana bil ghaibi. Mereka lah orang yang takut kepada Dia, Allah Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Bil ghaibi, dalam keadaan ghaib, kesendiriannya, tak ada orang lain, tetap dijaganya batasan Allah. Orang bisa menjaga batasan Allah ketika beramai-ramai, karena malu, karena segan, karena sungkan. Tapi yang lebih tinggi daripada itu adalah menjaga batasan Allah dalam kesendirian. Itulah sebenarnya ujian paling berat. Kalau kita mau melihat sampai di mana iman kita, lihatlah bagaimana terkala kita sendiri. Man khasyar rahmana bil ghaibi, dialah orang yang takut kepada Allah, Tuhan pemurah. Dia tahu Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Meski demikian tidak membuat dia kebablasan, melanggar batasan-batasannya. Takut dia kepada Allah dalam kesendiriannya. Waja'a biqalbin munib. Dialah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang kembali. Zahirnya kembali kepada Allah, batinnya pun kembali kepada Allah. Zahirnya dia jaga semua batasan-batasan Allah, batinnya pun kembali kepada Allah. Karena boleh saja orang zahirnya menjaga batasan-batasan Allah karena bersama manusia, tapi batinnya tidak menjaga batasan Allah Jalla wa'ala. Kalau kesendiriannya, kalau tak ada manusia. Itulah dikatakan Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. ويدخل في هذا خبث التوحيد من نواكده ونواكسه. Dan masuk dalam penjagaan Allah secara khusus ini adalah Allah Jalla wa'ala menjaga tauhid hamba dari segala sesuatu yang dapat mengurangi tauhidnya atau membatalkan tauhidnya.
idh huwa a'zamu ma yanbaghi an yuhfaz, karena tauhid ini adalah perkara yang paling agung yang harus dijaga, wa yusan, dipelihara, jangan sampai tauhid ini lepas. Maka Allah menjaga hamba-hambanya agar jangan sampai tauhid mereka berkurang atau tauhid mereka batal. Wa hifdzu sya'air Islam, dan Allah menjaga mereka dalam pelaksanaan syiar-syiar Islam. Wala siyama shalah, di antaranya yang paling terpenting adalah salat. Allah jaga mereka agar mereka senantiasa dapat menegakkan salat. Kita ini dapat salat subuh kemari karena penjagaan Allah kepada kita, dibangunkan kita sebelum subuh. Subhanallah. Digerakkan hati kita untuk berwudu, dimudahkan Allah kita untuk mandi, dimudahkan Allah kita salat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, dimudahkan kita memacu kendaraan kemari. Subhanallah. Ini karena penjagaan Allah kepada kita. Dan tak semua Allah berikan hal ini. Buktinya apa? Tak penuh masjid ini. Itu buktinya. Buktinya apa? Tak penuh masjid-masjid di perumahan-perumahan ketika subuh. 1 saf, 2 saf, setengah saf. Karena tak semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak dijaga Allah mereka? Karena mereka tak menjaga batasan-batasan Allah Jalla wa ala. Allahu Akbar. Maka nikmat besar kita bisa salat subuh berjamaah. Nikmat besar kita bisa bangun sebelum subuh. Itu adalah efek daripada Allah menjaga kita karena kita menjaga batasan Allah. Cobalah tabrak batasannya. Kerjakan larangan-larangan. Coba saja. Berkurang penjagaannya. Terlambatlah kita sholat. Tak berjamaahlah kita. Lambat laun. Tak berjamaah, tak ngaji lagi. Hilanglah wirid kita, zikir pagi pun hilang. Lambat laun hilang sedikit demi sedikit, habislah kita. Maka dijaga Allah kita dalam menegakkan syiar-syiar agamanya. Kata Allah, hafidhu ala salawat, jagalah semua salat-salat, wassalatil wusta, terkhusus jagalah salat asar, wa qumu lillah, berdirilah kalian untuk Allah, qanitin, dengan tunduk. Wa hifdzus sam'i wal basari wal fuad, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di antara penjagaan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman yang khusus, Allah menjaga pula indera mereka. Allah menjaga pendengaran mereka, tak mendengar yang haram. Allah jaga kita tak mendengar lagu-lagu yang membuat kita lalai. Ya, Allah jaga kita tak mendengarkan yang haram. Allah jaga kita tak mendengarkan syubhat. Yang alangkah banyaknya syubhat dalam YouTube, dalam jejaring sosial, dalam Facebook, syubhat. Allah jaga kita sehingga tak kita dengar itu semua. Ahlus syubhat begitu banyaknya menyebar di muka bumi Allah Jalla wa ala. Ahlus syahwat pun tak kalah banyaknya. Entah mana-mana lebih banyak, mungkin berimbang, mungkin satu lebih banyak pada yang lain. Allah jaga kita. Tak mendengar segala macam bentuk syahwat, tak mendengar syubhat. Allah jaga pula penglihatan kita. Ya. Dan yang lebih daripada itu, Allah jaga hati kita. Ya, kadang terjaga pandangan, terjaga penglihatan, tapi hati melalak entah kemana-mana. Tahu antum melalak? Hatinya melalak entah kemana-mana. Tahu Syekh Ibrahim melalak? Tahu? Betul. Apa arti melalak itu? Berkeliaran hati itu entah kemana-mana. Subhanallah. Nampak diam tapi hati entah kemana-mana, berkeliaran. Liar, tak dapat terikat hatinya. Tak terkontrol hatinya. Itu syarahnya itu. Subhanallah. Maka Allah jaga hati kita, mata kita, telinga kita. Tatkala kita menjaga apa tadi? Batasan-batasannya. Innas sam'a wal basar. Sesungguhnya yang namanya pendengaran, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaik, semuanya itu anhu mas'ula, pasti akan ditanyakan Allah Jalla wa'ala. Ya, maka kalau kita
Kadang-kadang bertanya, mengapa kawan-kawan itu hilang ya? Tak pernah lagi timbul, tenggelam dia, tak kemana? Tak tenggelam di Laut Petong kali ya? Di mana ini? Di Pulau Abang kah tenggelam? Ya, maka pastikan karena dia tak menjaga batasan Allah Jalla wa'ala. Batasan Allah itu ada hak-hak Allah, ada hak hambanya. Mungkin dia lewat di hak hamba, tak dijaganya, kenalah dia. Mungkin dia lewat di hak Allah, tak dia jaga, kenalah dia. Wa hifdzul furuj. Di antara penjagaan Allah kepada hamba-hamba yang beriman, Allah jaga kemaluan-kemaluan mereka dari zina. Allah, dan ini dahsyat. Tak semua dijaga Allah. Kadang-kadang Allah uji mereka dengan perbuatan maksiat ini. Ya, kalaulah ahlul fisqi, orang-orang fasik berzina itu dianggap lumrah lah. Memang dia laki-laki hidung belang. Kadang-kadang tak dijaga Allah orang-orang yang zahirnya saleh. Mungkin dia tampaknya ustaz, ya tukang bayan, nyampaikan materi kajian, indahnya kalau dia berbicara indah, memikat, ternyata dia pun tak mampu menjaga kemaluannya. Allahu Akbar. Ya dan billah, santrinya dicemarkan nama baiknya, santrinya dizinainya. Ada enggak kira-kira seperti itu? Digebuki orang sekampung, jebloskan ke penjara. Kenapa? Dikerjainya anak-anak muridnya sendiri. Ada enggak? Jawab dulu. Ada. Subhanallah. Tak Allah jaga dia. Kenapa? Boleh jadi dia hanya menjaga zahiran, tidak menjaga batinan. Allahu Akbar. Subhanallah. Akhirnya nama yang haram berubah menjadi tak haram lagi. Disebut namanya dipenuhi dengan hujatan-hujatan. Dia pun terusir, dicampakkan dari dakwah, dijebloskan ke dalam penjara. Dikerjainya anak di bawah umur. La qadarullah. Ini contoh-contoh. Subhanallah. Dan contoh yang fakta dan realita ada dalam kehidupan. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah jaga kemaluan kita ini. Jangan ditempatkan kerja pada tempat yang halal. Dan itu perkara berat. Ya, posisi tertentu memudahkan orang untuk bermaksiat. Ini kan ustaz, amannya itu. Yang namanya perempuan dengan laki-laki tak ada istilah aman. Kecuali dengan ikatan yang sah, pernikahan. Kalau enggak, tak ada yang namanya aman. Ya, berkata salah seorang ulama tabi'in, apa saya tak perlu tak khilaf. Kalau kau suruh saya jaga harta, aku jamin akan ku jaga tak khianat. Sepeser pun tak kurang. Tapi kalau kau suruh aku jaga budak hitam wanita, aku tak jamin aku selamat. Jaga cewek itu payah. Makanya pesantren-pesantren yang diperintahkan untuk jaga anak-anak akhwat tuh, hati-hatilah. Seperti ketawa dia. Hati-hati. Subhanallah, bahaya. Waspadalah. Waspadalah. Yang paling inti adalah jaga hati. Itu sumber kebaikan. Banyak kita mengadu kepada Allah. Kalau tak sanggup minta kita dipenjara kayak Nabi Yusuf. Rabbis sijnu ahabbu ilaih. Tuhan, penjara lebih kucintai daripada tempat seperti ini. Enggak sanggup aku ya Allah. Ya. Subhanallah. Kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka lah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka karena Allah menjaga mereka. Karena mereka menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Ya. Inilah dia hikmahnya Allah SWT haramkan zina, dibukakan pintu halal pernikahan. Allah haramkan zina, Allah bukakan pintu nikah. Ya, ala azwajihim, atau istri-istri mereka. Tak cukup 1, 2. Tak cukup 2, 3. Tak cukup 3, 4. Jangan lebih daripada itu. Aw ma malakat aymanuhum, kalau masih kurang juga,
budak-budak sahaya. Boleh 5, 7, 10 silahkan. Karena budak tak ada kewajiban harus mabit bermalam, tak ada kewajiban nafkah dan seterusnya, tak ada. Sebagaimana istri-istri. Karena tak semua cukup dengan 4. Allah halalkan budak-budak, hamba-hamba saya. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kebeli dengan uangmu sendiri daripada tawanan-tawanan perang. Ya, daripada orang-orang kufar dalam pintu jihad. Dengan itu akhirnya mereka terdidik. Tatkala mereka hamil melahirkan anak itu anak merdeka, anak tuannya. Dia pun berubah statusnya menjadi ummul walad. Ketika anaknya wafat, maka dia dibebaskan ya dari perbudakan. Ketika tuannya wafat, dia bebas daripada perbudakan. Ummul walad. Ya. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak dicela. Dia mendatangi 2 manusia ini, istri-istrinya sendiri, budak-budaknya. Faman ibtagha wara'a dzalik, barang siapa yang ingin melampaui batas, inilah tadi kita bahas. Udah ada istri, udah ada budak, masih mencari yang lain. Ibtagha wara'a dzalik, mencari kenikmatan syahwat di luar daripada itu, fa ulaika humul adun, mereka itulah orang-orang melampaui batas yang dilarang Allah, mereka lah yang tak dijaga Allah Jalla wa Ala. Ila ghairi dzalika mimma amara Allahu 'ibadahu bihifdhihi. Dan masih banyak hal lain yang Allah perintahkan kita hamba-hambanya untuk menjaganya. Ya, ini hanyalah contoh-contoh belaka. Ya, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hak-hak istri, anak, ya, hak kerabat, hak tetangga, hak penguasa, banyak. Semua kita jaga. Wa ja'ala thawabahum 'ala dzalik, dan balasan dari kita menjaga itu semua, hifdzuhu lahum, Allah jaga pula kita, Allah jaga mereka, wa difa'uhu anhum, Allah bela mereka. Kadang-kadang fitnah bertubi-tubi datang hajar kita. Subhanallah. Dihajar kita dengan berbagai macam fitnah. Kalau tak Allah bela kita, tenggelam. Ya. Yang oleh Imam Bukhari difitnah sampai terusir, mati dalam perjalanan safarnya meninggalkan negeri yang dia diusir darinya. Subhanallah. Akhirnya setelah itu Allah harumkan namanya. Jaga Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala macam keburukan. Ya. Awiqayatuhum min kulli dharrin wa bala. Allah jaga mereka dari segala yang membahayakan mereka dan dari segala macam bencana. Allah masih jaga kita daripada tsunami, Allah jaga kita daripada likuifaksi, Allah jaga kita daripada banjir bandang, banyak. Allah jaga kita daripada tenggelam. Kemarin kita ke Petong, kencang anginnya, muatan syarat, kapal dah gini-gini. Dengan zikir kita kepada Allah, kepasrahan, selamat sampai kita kembali kemari. Subhanallah. Kenapa? Masih dijaga Allah Jalla wa Ala. Ini kalimat yang begitu indah dan dalam sekali. Wala hafidha lil 'abdi, tidak ada yang mampu menjaga hamba fi dinihi, dalam agamanya, sehingga dia tetap istiqamah dalam agamanya. Wa dunyahu, menjaga hamba dalam dunianya sehingga tak merugi dunianya, tak ketipu orang dan seterusnya, tak datang bencana kepada hartanya. Ya. Wa fi ayyi amrin min umurihi, tidaklah ada yang mampu menjaga dia dalam segala macam perkara-perkara hidupnya illallah, kecuali Allah jualah. Kadang-kadang kita tak sadar dijaga Allah kesehatan kita ini. Tak semua orang bisa datang kemari karena terhalang dengan berbagai macam sebab. Kadang tak sehat dia, ya, kadang sehat jasmaninya, tak sehat rohaninya. Subhanallah. Iya, Allah jaga kita. Karena itulah Allah mengatakan fallahu khairun hafidha, maka dialah Allah sebaik-baik Tuhan yang menjaga. Kita kadang-kadang selalu cemas pada anak-anak kita.
Ya Allah, anakku ini jangan-jangan ketabrak. Ya Allah, anakku jangan-jangan tenggelam. Cemas, ya Allah, anakku jauh di negeri sana, dirantau orang, jangan sampai dia tersesat, ya Allah. Tak mampu kita menjaga mereka, ya Allah. Narkoba dahsyat, anak-anakku khawatir jangan-jangan terkena kawan-kawan yang fasik, ya Allah. Jangan sampai anak-anakku masuk dalam syahwat, syubhat. Kita selalu khawatir dengan mereka. Kadang-kadang kita tak tahu lagi gimana mau buat. Terakhir pasrahkan kepada Allah. Itu ujungnya. Ya Allah, Engkau yang jaga mereka. Allah mahfadna fi auladina. Allah jaga kami pada anak-anak kami. Ya. Dan inilah kata Nabi Allah Ya'qub. Ketika melepas putra-putranya yang dia cintai, ketika melepas Bunyamin dan putra-putranya yang lain. Wallahu khairul hafizah. Allah jualah sebaik-baik yang menjaga. Aku tak sanggup menjaga kalian. Kita ini lemah menjaga anak-anak kita, tak mampu. 24 jam tak mampu kita kontrol. Tatkala kita merasa sudah tak mampu lagi menjaga, serahkan kepada Allah. Kadang-kadang jaga barang kita khawatir. Ya. Jangan-jangan hilang barang-barangku ini. Ya. Kadang-kadang lupa handphone tinggal, tas tinggal di mobil. Awak udah masuk sholat. Teringat, batalkan sholat tak enak. Akhirnya apa yang kita katakan dalam hati kita? Allah jaga harta bendaku. Wallahu khairul hafizah. Ya Allah, Engkau lah sebaik-baik penjaga. Selamatlah kita. Kadang-kadang mau safar, kata orang di sana banyak bajing loncat, banyak bajingan. Ya, apa kita siapkan? Macam-macam. Siapkan besi-besi, double stick, 3 stick, 4 stick, 4 stick. Semua yang stick-stick itu disiapkan. Terakhir apa? Wallahu khairul hafizah. Allah juga sebaik-baik yang menjaga. Ya, wa huwa arhamur rahimin. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa kam huwa jamil, alangkah indahnya bil abdi bagi seorang hamba. Ma hifdhihi lima amara Allah bihifdhihi, seiring dengan dia menjaga apa-apa yang Allah perintahkan untuk dijaga, an yatawajjah ila Allah bid-du'a. Alangkah indahnya jika setelah dia kerjakan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dijaga, dia juga yatawajjah ila Allah bid-du'a. Sembari juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, an yu'afiyahu, semoga Allah menyelamatkan dia fi dinihi, dalam agamanya daripada syubhat, wa dunyahu, menyelamatkan dunianya daripada segala macam petaka, wa an yahfazahu min kulli syarrin wa bala, agar Allah menjaganya dari segala macam bentuk bala, bencana dan kejelekan. Selain kita diperintahkan menjaga segala macam syariat-syariatnya, perintah-perintahnya, larangannya, hendaklah jangan lupa doa. Kita ini lemah tanpa Allah. Maka selalulah meminta kepadanya, Allah mahfazni fi ahli, Allah jaga aku pada keluargaku. Ya, harus pergi meninggalkan istrinya, pergi bersafar, kadang-kadang pergi berlayar. Kalau enggak dijaga Allah, istrinya berselingkuh banyak. Kalau tak dijaga Allah, dia dalam pelayaran dia berselingkuh. Setiap dia mendarat, di sana dia berzina, dan itu hal lumrah bagi mereka. Di mana dia mendarat, di sana berzina. Subhanallah. Hanya karena Allah menjaganya dia selamat, Allah menjaga istrinya selamat. Maka senantiasa dia berdoa agar Allah menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya. Subhanallah. Anak-anak kita kadang di mana-mana. Ada yang belajar di luar pulau, ada yang belajar di pesantren. Kalau tak dijaga Allah, habis kita. Kita tak mampu menjaganya. Manusia tak mampu. Akhirnya pasrahlah, minta kepada Allah menjaga. Di pesantren pun tak harus dia bisa baik. Kadang-kadang di pesantren yang namanya syaitan di mana-mana. Di Mekah ada syaitan, di Madinah ada syaitan, di Ka'bah itu ada syaitan. Tahu apa orang mencurinya di Ka'bah? Ya. Kita berniat baik, masukkan anak ke pesantren, ternyata dikeluarkan tuh anak melanggar larangan. Subhanallah. Ya. Maka tanya-tanya diri kita, mungkin kita kurang berdoa agar Allah menjaga mereka, kurang. Kadang-kadang anak-anak itu kita lepas ke sana karena ingin lepas daripada tugas mendidik, malas kita.
Payah-payah dah, aku kirim aja lah, aku sibuk. Campakkan anaknya PPT sana. Tak pernah diiringi dengan doa, nasihat, petua. Pokoknya kalau uang belanjamu oke, aman. SPP tak akan pernah tunda-tunda. Jajanmu banyak-banyak diberi. Tak hanya sampai di situ. Mungkin dia kurang berdoa, mungkin dia kurang menjaga harta yang dia peroleh dengan jalan haram. Ya, akhirnya anaknya menyimpang. Banyak sebab tak terjaga anaknya. Terpaksa dikeluarkan dari pesantren. Dah melalui SP1, 2, 3. Subhanallah. Inilah doa yang manjur, yang kita diperintahkan baca pagi dan sore, tapi kita sibuk entah apa aja kerja kita. Ini pun lewat. Tak perlu kita pergi ke dukun minta jimat supaya aman selamat dari mara bahaya. Dukun itu tak selamat. Akidahnya tak terjaga. Subhanallah, terancam akhirat kelak, dibakar di neraka kekal. Inilah dia yang diperintahkan Allah untuk kita jaga. Zikir-zikir semacam ini dalam Musnad Imam Ahmad, ya, dan lain-lainnya dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, berkata Ibnu Umar, lam yakun Rasulullah yada'u haula'id da'awat. Tidak pernah ceritanya Nabi meninggalkan doa-doa ini. Hina yumsi wa hina yusbih, ketika pagi dan ketika sore. Zikir pagi sore ini baca. Kalau ini dibaca dengan yakin, Allahu Akbar, dahsyat. Apa bunyinya? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Habis segala macam keburukan dengan doa ini. Ya Allah, aku bermohon kepadamu keselamatan, al-afiyah, keselamatan. Fid dunya, di dunia ini, wal akhirah, keselamatan di akhirat. Selamat di dunia daripada berbagai macam fitnahnya. Ini Masya Allah, doa yang sifatnya begitu dalamnya. Selamat daripada segala macam fitnah dunia. Ada namanya harta, ada namanya tahta, ada namanya wanita. Ini semua fitnah dunia. Ada namanya penyakit, ya, ujian. Ya Allah, aku bermohon kepadamu al-afiyah, keselamatan fid dunia, di dunia dan di akhirat. Selamat daripada azab, selamat daripada siksa kubur. Allahumma inni as'alukal afwa. Ya Allah, aku bermohon kepadamu maafmu, wal afiyata, bermohon kepadamu keselamatanku fi dini, dalam agamaku, dari syubhat yang menyambar-nyambar. Ada santri kita, tamat pesantren kita, masuk salah satu perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi agama. Sekarang udah jadi ahli demo dia. Allahu Akbar. Kenapa? Karena syubhat. Ya, Allah musta'an. Tak bisa kita menjaga manusia, Allah menjaga. Ya, masuk TV dia. Tapi dalam demo masuk TV, bukan sedang memberi kajian. Ya, Allah musta'an. Ya, kita minta kepada Allah agar diselamatkan. Ya. Al-afiyata fi dini, dalam dunia, dalam agamaku ya Allah. Asyubhatu khattafah, kata Muhammad bin Sirin. Syubhat itu menyambar-nyambar. Sekali tengok YouTube kawan, 2 kali tengok, mantap nih, lucu ini, 3 kali lewat. Jadi pengikut ahlus syubhat. Wa dunyaya, ya Allah, berilah aku keselamatan dalam urusan duniaku. Wa ahli, berilah aku keselamatan terhadap keluargaku. Selamat keluarganya daripada fitnah, dari perselingkuhan, daripada penyakit, daripada petaka, bencana. Wa mali, aku mohon kepadamu Tuhan keselamatan pada hartaku daripada tipu daya, bencana yang merusak harta. Lengkap nih doa. Allah mastur aurati, ya Allah, tutupilah auratku yang zahir dan yang batin. Jangan sampai orang melihat auratku, mengetahui aibku. Ya,
Allah tutupilah auratku yang zahir. Kemaluan itu aurat zahir. Batin itu segala macam dosa kita. Maksiat kita itu aurat. Kita malu tanpa orang. Ya Allah tutupi ke semua. Aibku ya Tuhan. Celahku tutupi. Jangan orang tahu. Hanya Engkau yang tahu. Maafkan aku Tuhan. Aku janji tak mengulangi lagi. Aku tobat ampun kepadamu. Ternyata diulanginya lagi. Tobat lagi. Allah mastur aurati ya Tuhan. Tutuplah auratku. Zahir dan batin. Wa amin rawati ya Tuhan. Berilah aman aku daripada segala macam ketakutanku. Takut merugi, takut tumpur, takut ini, takut itu. Banyak ketakutan. Ya. Allah mahfazni ya Tuhan. Jagalah aku min baini yadayya. Dari arah depanku. Wa min khalfi dari belakangku. Wa an yamini dari sebelah kananku. Wa an shimali dari sebelah kiriku. Min fauqi dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Jangan sampai Tuhan aku terperosok dibenamkan ke bawah. Ya, dikecoh dari bawah. Selamatlah kita. Apalagi semua penjuru. Ya, Bapak penjuru mata angin ini, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, aman kita. Ya, kadang-kadang memang dia tak ditabrak dari depan, tapi dari belakang ditabrak orang. Tak aman dari belakang. Kadang-kadang aman depan belakang, dari samping kanan ditabrak orang. Maka kita berdoa dari semua sisi. Kalau ini kita yakini, Allahu Akbar. Kita amalkan, kita benar-benar putus ma'rifat kita kepada doa ini. Anda rasa kita akan banyak menghindari keluhan-keluhan dalam segala hal. Tak mengeluh dalam kesehatan. Kenapa? Allah selamatkan. Ya, dalam segala hal.